Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 28 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat sisa yang mengabarkan kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Abe, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 28 November 2022, yang berjudul Kesejahteraan dijanjikan pada umat yang sisa. Ayat renungan kita terdapat Zakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dalam memberitakan kebenaran-kebenaran Injil yang kekal itu kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa, jemaat Allah di bumi sekarang sedang menggenapi nubuatan dahulu kala. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Para pengikut Yesus bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga, dengan cepat mendatangi tempat-tempat di bumi yang dilalaikan. Dan sebagai hasil pekerjaan mereka, kelimpahan buah-buah, yakni jiwa-jiwa yang indah, sedang bertambah-tambah. Pada masa kini, sebagaimana yang belum pernah terjadi, penaburan kebenaran Alkitab melalui sarana-sarana gereja yang berserah sedang mendatangkan kepada anak-anak manusia keuntungan-keuntungan yang diramalkan berabad-abad lamanya dalam perjanjian kepada Abraham dan kepada semua orang Israel, kepada gereja Allah di bumi dalam segala zaman. Aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji untuk memperoleh berkat ini seharusnya digenapi dengan ukuran yang limpah selama abad-abad yang mengikuti kembalinya orang-orang Israel dari negeri di mana mereka diperhambakan. Adalah menjadi rencana Allah supaya segenap bumi bersedia untuk kedatangan Kristus yang pertama. Sama seperti sekarang, jalan sedang disediakan untuk kedatangannya yang kedua kali. Pada akhir tahun-tahun pembuangan yang telah merendahkan derajat mereka dengan penuh kemurahan, Allah memberikan kepastian kepada umatnya Israel melalui Zakaria. Aku akan kembali ke Sion. Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Limpahlah pahala, baik secara jasmani maupun rohani, yang dijanjikan kepada mereka yang akan melakukan prinsip-prinsip kebenaran ini. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 290 dan 291. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Opung Abe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama, yaitu untuk mengabarkan kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa tentang Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sebab demikianlah yang dinyatakan dalam ayat inti renungan hari ini. Zakaria 8 ayat 12 adalah pemulihan yang Allah Bapa berikan kepada Yehuda dan Yerusalem. Sebab sebelumnya dalam ayat 13-15 berkata, "Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut." Jadi, sebelumnya Yehuda adalah kutuk di antara bangsa-bangsa. Malapetaka menjadi bagian mereka dan menerima murka Allah Bapa. Namun, sekarang Bapa menabur damai sejahtera dan bermaksud baik bagi Yehuda dan Yerusalem. Kemudian, setelah menerima damai sejahtera dan kebaikan dari Allah Bapa, ada yang harus Yehuda lakukan. Kita baca ayat 16 dan 17, dikatakan, "Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan." Setelah menerima damai sejahtera serta kebaikan dari Bapa, bangsa Yehuda harus hidup benar di hadapan Bapa. Bagaimana caranya untuk hidup benar di hadapan Bapa? Perhatikan ayat inti renungan hari ini berkata, "Aku, yaitu Allah Bapa, akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya." Artinya, yang membuat pohon anggur itu berbuah adalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Nah, siapakah pokok anggur atau pokok anggur yang benar? Yesus Kristus. Dialah pokok anggur yang benar. Lalu, bagaimana dengan damai sejahtera? Bagaimana Allah Bapa wujudkan damai sejahtera dalam hidup umat-umatnya? Oleh mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi, baik damai sejahtera dan pohon anggur yang benar adalah Yesus Kristus. 2 Tesalonika 3 ayat 16 berkata, "Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian." Dalam tulisan Paulus, Tuhan adalah Yesus Kristus. Lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Karenanya, Tuhan damai sejahtera adalah Yesus Kristus yang memang telah memberikan damai sejahteranya. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus itulah damai sejahtera. Allah Bapa wujudkan penaburan damai sejahtera dengan mengutus anaknya ke dalam dunia ini, sehingga pohon anggur boleh menghasilkan buah-buahnya. Dan buah-buah pokok anggur adalah 9 buah roh, yang salah satunya adalah damai sejahtera. Bagaimana caranya agar buah-buah roh itu menjadi bagian kita? Manuskrip 19 tahun 1892 paragraf 51 menjelaskan, "Jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, 'Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.' Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku."
buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah hubungan antara menabur damai sejahtera dengan pohon anggur yang memberi buah. Memang, Israel disebut juga dengan pohon anggur, tetapi asam buahnya. Lihat Yesaya 5 ayat 2. Pohon anggur yang benar dan menghasilkan buah yang benar adalah Yesus. Bapa menabur damai sejahtera melalui anaknya. Itu sebabnya bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita berbuah, dan salah satunya adalah damai sejahtera. Kepada siapakah damai sejahtera ini Bapa taburkan? Kepada umat yang sisa. Dan setelah menerima damai sejahtera yang kemudian membuat pohon anggur berbuah, apalagi yang harus dibuat oleh umat yang sisa ini? Kita baca Zakaria 8 ayat 20-22, berbunyi, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi." Jadi, banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Inilah ayat-ayat yang berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama, bahwa segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa datang mencari Allah Bapa ke Yerusalem. Maka adalah tugas dari umat yang sisa untuk mengabarkan tentang Allah Bapa kepada segala bangsa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 357 paragraf 1. Dalam memberitakan kebenaran-kebenaran Injil yang kekal itu kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa, jemaat Allah di bumi sekarang sedang menggenapi nubuatan dahulu kala. Israel akan berkembang dan bertunas untuk memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Inilah tugas umat yang sisa. Umat yang sisa tidak hanya menerima kesejahteraan, tidak hanya terima damai sejahtera dan berbuah, tetapi umat yang sisa harus kabarkan kebenaran Injil yang kekal, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Siapakah Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama ini? Allah yang dimaksudkan dalam malaikat pertama adalah Allah Bapa. Silahkan ikuti pelajaran yang berjudul Penghalang Pekabaran Tiga Malaikat dalam channel YouTube Yohanes 173. Linknya kami cantumkan dalam deskripsi. Jadi, fokus kita bukanlah kesejahteraan. Pekabaran kita bukanlah tentang Injil kemakmuran. Benar bahwa Allah Bapa memberkati kita, tetapi tujuan utama kita beragama bukan untuk menjadi makmur. Karenanya jangan salah fokus. Tetapi fokus kita adalah kabarkan kepada dunia satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, sebab Dialah yang memulihkan kita. Dialah yang menaburkan damai sejahtera, sehingga kita menjadi bagian pohon anggur yang berbuah. Lalu kita dimampukan untuk kabarkan tentang Dia, yaitu tentang Allah Bapa. Mengapa penting sekali mengabarkan tentang Allah Bapa kepada dunia? Sebab telah tiba masa penghakimannya, dan saat ini telah berlangsung. Itulah yang disebut dengan hari pendamaian. Dan bila hari pendamaian itu sudah berakhir, maka anaknya, yaitu Yesus Kristus, akan datang ke dunia ini untuk menjemput umat-umatnya yang setia. Inilah rencana Allah Bapa bagi kita. Dan bila semua kebenaran ini nyata dalam hidup kita, maka kebenaran Zakaria 8 ayat 23 menjadi bagian kita juga. Zakaria 8 ayat 23 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Bagaimana Allah menyertai kita?
oleh kehadiran anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang disebut juga Immanuel. Umat yang sisa mengabarkan tentang Allah Bapa, sebab Allah Bapa menyertai umat yang sisa oleh kehadiran anaknya, dan banyak orang yang rindu untuk tergabung dalam kelompok umat yang sisa oleh karena Yesus. Sebab memang mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua dan kabarkan kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami sebagaimana nasihat dalam Zakaria 8, kami harus mengabarkan tentang Allah yang benar kepada dunia. Dan untuk memampukan kami, Engkau taburkan damai sejahtera-Mu, yaitu anak-Mu yang tunggal, sehingga kami menjadi bagian pohon anggur yang berbuah, yaitu bagian daripada anak-Mu. Di luar daripada Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bila kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami, maka kami berbuah. Salah satunya adalah buah damai sejahtera, dan dapat kami kabarkan kepada dunia, sehingga mereka datang kembali kepadamu. Sebab telah tiba masa penghakiman-Mu ya Bapa, di mana saat ini adalah hari pendamaian, dan perlu kami membenahi diri kami dengan datang kepada anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati ini kami dapat terhubung dengan anak-Mu yang saat ini melayani di hadapan-Mu ya Bapa, menjadi imam besar kami, sehingga kami masing-masing dapat mengakui dosa-dosa kami dan menerima pengampunan serta pembersihan, hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali menjemput kami yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.